Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita dari anime Kuronousou Kanshi. Bercerita tentang seorang pemuda bernama Kelvin yang tiba-tiba ditransfer ke dunia lain karena memenangkan sebuah undian. Di dunia lain itu, yaitu dunia pedang dan sihir, Kelvin harus kehilangan semua ingatan tentang kehidupan sebelumnya di Jepang. Tapi sebagai ganti ingatan yang hilang itu, Kelvin mendapatkan kekuatan yang overpower. Bagaimanakah keseruan petualangan Kelvin di dunia pedang dan sihir? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan Kelvin yang mulai terbangun di dunia lain. Mulai kebingungan. Di mana ini? Aku di mana? Tempat ini tidak terlihat seperti Jepang. Aku siapa? Kemudian Kelvin dikejutkan dengan layar transparan yang ada di hadapannya. Layar transparan itu mengucapkan selamat datang, karena Kelvin telah berhasil ditransfer ke dunia lain, yaitu dunia pedang dan sihir. Pentransferan itu dilakukan karena Kelvin telah memenangkan sebuah undian legal, berupa hadiah ditransfer ke dunia lain. Dan dikarenakan proses transfer itu, Kelvin harus kehilangan ingatannya untuk sementara waktu. Tapi sebagai gantinya, Kelvin mendapatkan izin langsung. Hal itu membuat Kelvin menerima skill yang telah ia pilih dan ia ambil sebelum ia ditransfer ke dunia ini lalu kehilangan ingatannya. Kelvin pun melihat layar statusnya. Dan di layar statusnya tertera beberapa skill. 2 diantaranya skill dengan tingkat S. Kemudian 4 diantaranya skill dengan tingkat di bawahnya. Tapi meskipun 4 skill itu bukanlah skill tingkat S, 4 skill itu memiliki fungsi seperti cheating, yang mana mulai dari status, skill, XP, dan sihir dapat dinaikkan dengan cepat. Singkat cerita, setelah layar transparan itu menjelaskan semuanya, layar transparan itu mengatakan, kalau begitu kita mulai dengan pergi ke kota terdekat. Mereka punya sebuah guild petualang di sana. Jadi kukira kita sebaiknya langsung pergi ke sana untuk mendaftar. Kemudian Kelvin menjawab, hahaha, aku kira kau hanya melayani instruksi saja. Jadi menusan ikut bersamaku juga ya? Huhuhu, kau benar-benar tidak ingat apa-apa ya? Lihat ini. Dan ternyata yang selama ini berbicara dari menu transparan itu adalah dewa bernama Melvina. Jadi ceritanya sebelum Kelvin ditransfer dan kehilangan ingatannya, Kelvin yang tidak memiliki cukup poin untuk mengambil semua skill yang ia pilih, menjual ingatannya untuk mendapatkan skill poin. Kemudian setelah itu dewa yang mengurus semua ini yaitu Melvina, membuat perjanjian dengan Kelvin. Dan alasan Melvina mau melakukan itu karena Melvina yang merupakan dewa telah jatuh cinta pada Kelvin. Aku benar-benar sangat berharap terhadap pencapaianmu itu, dan juga pernyataan cintamu. Pernyataan cintanya nanti saja. Jadi ini skill yang didapat dari menukar ingatan, perjanjian dengan dewa. Gunam Kelvin. Singkat cerita, Kelvin pun sampai di kota pertama. Kelvin pun menuju ke guild dan mulai mendaftar sebagai petualang. Karena Kelvin baru mendaftar sebagai petualang, maka dia harus memulainya dari rank F. Dan Kelvin hanya bisa mengambil permintaan di rank F atau setingkat di atasnya, yaitu permintaan di rank E. Kelvin pun mulai mengambil permintaan dari rank F, karena Kelvin sadar dengan statusnya yang sekarang. Meski memiliki 2 skill tingkat S, tapi mana poin dan health poinnya masih kecil, maka Kelvin memutuskan untuk leveling terlebih dahulu. Kemudian setelah berhasil mengalahkan beberapa monster, tiba-tiba Melvina memberi saran pada Kelvin.
untuk menggunakan skill appraisalnya. Karena skill appraisalnya sudah kelas S, maka Kelvin dapat menggunakannya pada item kelas S dan bahkan lawan berlevel 100 ke atas. Meski level Kelvin sekarang hanya level 1. Kelvin pun menggunakan skill itu pada slam yang ada di depannya. Status dari slam itu pun mulai terbaca. Dan kemudian Melvina kembali memberi saran kepada Kelvin untuk tidak membunuh monster yang tidak mengerti bahasa manusia, karena tipe monster seperti itu dapat dibangkitkan dengan skill summon tingkat S-nya. Kelvin pun mulai mencobanya, dan ternyata berhasil. Kelvin pun menamai slam itu dengan nama Kloto. Dan karena skill summonnya berhasil, Kelvin sekarang dapat berkomunikasi dengan slam itu menggunakan pikirannya. Singkat cerita, setelah melakukan leveling dan melakukan permintaan selama seminggu, Kelvin berhasil menaikkan levelnya sampai dengan level 17 dan menyelesaikan permintaan di kelas F dan E, sehingga Kelvin sekarang naik ke rank E. Kemudian setelah itu Kelvin mengatakan kepada petugas pendaftaran bahwa ia ingin mengambil permintaan kelas D. Tapi tiba-tiba ada yang datang sambil mengatakan, "Permintaan kelas D, bagaimana kalau menaklukkan Satria Arwah Gelap?" Maaf, situ siapa ya? Pria itu pun memperkenalkan dirinya. Dia bernama Castle, petualang rank D, seorang magic swordman dengan titel pembunuh iblis. Dia suka membuli pendatang baru, dan kini dia bermaksud membuli Kelvin dengan mengajak Kelvin bergabung dalam partinya untuk memburu Satria Arwah Gelap. Dan Castle mengatakan akan melindungi Kelvin saat melakukan permintaan itu. Tapi hal itu langsung ditolak oleh Kelvin. Begitu ya, benar sekali, kau baru saja naik level dari rank F. Jadi tidak ada yang akan tertawa jika kau jadi pengecut. Jangan salah paham, aku akan mengalahkan Satria Arwah Gelap sendirian. Mau taruhan, siapa yang akan mengalahkan Satria Arwah Gelap lebih cepat? Mendengar hal itu, Castle langsung pergi meninggalkan Kelvin. Singkat cerita, pada keesokan harinya di Dongeon kelas D, yaitu Kastil Tua Arwah Jahat, Castle dan anggota partinya yang baru masuk di Dongeon itu dikagetkan dengan semua arwah jahat yang telah dikalahkan. Semua telah dikalahkan, mustahil, sendirian. Jadi rumor tentang ia yang menyelesaikan permintaan kelas E tanpa mengeluarkan keringat itu benar adanya. Dan tiba-tiba Kelvin berteriak dari depan pintu masuk bos. Akhirnya kau datang juga, Satria Arwah Hitam sepertinya ada di balik pintu ini. Kelvin pun mencoba memprovokasi Castle dan anggota partinya. Dan ternyata hal itu berhasil. Yang pertama terprovokasi adalah petualang bernama Rats, seorang berserker dengan level 36, memiliki titel Barbarian. Rats pun mulai menyerang Kelvin. Tapi serangan itu dapat dihentikan Kelvin dengan sihir hijau tingkat D, yaitu Rawa Hisap, sihir yang dapat menciptakan rawa tanpa dasar. Ini hanya rawa, dengan kekuatanku aku pasti bisa keluar. Sihir hijau tingkat F, pedang angin. Tolong! Hei Gimbru, jangan coba-coba kau lari dari sini. Maaf Master Rats, tapi orang ini terlalu berbahaya. Instingku mengatakan demikian. Kemudian Melvina mengatakan, Gimbru akan kabur dan Castle akan mendekat dalam beberapa detik. Kelvin menjawab, tenang saja, semua sudah kuhitung. Datanglah Kloto, kunci pintu keluarnya. Apa itu? Ternyata slam Kelvin sekarang telah berevolusi menjadi slam Gratonia, yang mana beberapa ratus tahun yang lalu salah satu dari slam jenis ini membuat kerajaan Quatic Toraji hancur. Singkat cerita, slam Kelvin dapat mengalahkan Gimbru dan Rats dengan mudah. Sekarang tinggal pertarungan Castle dan Kelvin. Hesi Sword Eager, sihir hijau tingkat D, Cliff Wall. Tembok lumpur akan aku hancurkan dalam satu tebasan. Karena tembok itu kau melupakan aku. Sihir hijau tingkat A, Hurricane Sword.
Kelvin pun dapat mengalahkan Castle dengan mudah. Setelah itu Kelvin pun melanjutkan misinya, yaitu melawan Satria Arwah Hitam. Saat bertemu dengan Satria Arwah Hitam itu, Kelvin menggunakan skill appraisalnya. Status dari Satria Arwah Hitam itu pun dapat terbaca. Setelah melihat status dari Satria Arwah Hitam yang begitu tinggi, Kelvin mengurungkan niatnya untuk mengalahkan demon itu. Kelvin ingin menjadikan demon itu sebagai familiarnya. Satria Hitam yang tertarik dengan ucapan Kelvin akhirnya menyetujuinya. Tapi dengan syarat Kelvin harus dapat mengalahkannya. Pertarungan mereka pun dimulai. Yang pertama melakukan serangan adalah Kelvin dengan menggunakan pisau angin dan serangan tersembunyi dari Kloto. Tapi kedua serangan itu dapat dipatahkan dengan mudah oleh Satria Hitam. Hal itu karena Satria Hitam memiliki skill Clairvoyance, yaitu skill yang dapat membaca serangan lawan dalam jangka waktu tipis, yang artinya Satria Hitam itu dapat melihat masa depan meski jangka waktunya pendek. Kau memang kuat, aku puji kemampuanmu, tapi Kelvin pun menggunakan sihir gravitasinya. Satria Hitam itu pun tidak dapat bergerak, tapi tekanan dari sihir gravitasi itu mengingatkan tentang kehidupan masa lalunya. Kehidupan dari Satria Hitam sebelum menjadi demon, yaitu kenangan di mana dia dulu kehilangan istri dan putrinya akibat wabah yang diciptakan oleh El Zildra. Mengingat hal itu membuat Satria Hitam jadi lepas kendali. Karena situasinya menjadi gawat, Kelvin pun langsung memerintahkan Kloto. Kloto, sekarang ledakan dia. Maximum overdrive. Satria Hitam itu pun dapat dikalahkan. Singkat cerita, Kelvin kemudian kembali ke Serikat dan melaporkan bahwa dia telah menyelesaikan permintaan mengalahkan Satria Arwah Hitam dengan membawa bukti kepingan dari armor Satria Arwah Hitam. Para petualang pun senang karena Satria Hitam sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi pada kenyataannya Satria Hitam masih ada. Dia sekarang menjadi familiar dari Kelvin. Kemudian saat Kelvin berjalan menuju kamarnya, dia tanpa sengaja bertemu dengan Guildmaster dari cabang Guild Petualang di Pulau Pazu. Dia bernama Rio. Kemudian saat bertemu Kelvin, Guildmaster itu mengatakan, "Ngomong-ngomong, aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Apa kau benar-benar seorang petualang dari dunia lain?" "Hah? Aku ketahuan." Oke, sampai di sini dulu untuk part 1-nya. Untuk part 2-nya kita lanjut di minggu depan. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.